dilarang oleh Islam, dilarang oleh agama. Tapi mengapa kita mengikuti? Dengan aspek toleransi. Kalau toleransi mengganggu akidah, yang dikedepankan akidah, tidak ada unsur toleransi dalam akidah. Tapi dalam muamalah ada. Nabi selalu menerima makanan yang diberikan oleh kaum Yahudi. Nabi menerima hadiah yang diberikan oleh kafir Quraisy. Orang kafir, orang Quraisy. Ketika diberikan kepada Nabi, Nabi terima. Payung diberikan oleh kaum Yahudi, Nabi terima. Nabi membangun komunikasi yang baik. Nabi punya tetangga Yahudi, Nabi punya tetangga Nasrani. Terjalin yang baik, komunikasi yang baik, muamalahnya baik. Tapi tidak harus menjadikan toleransi kita itu pada merambah pada akidah. Akidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga Allah anugerahkan kita anak-anak yang saleh dan saleha, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian Allah anugerahkan kita keistiqamahan dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita menggantikan Dr. Firman Surya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan beliau, Allah sehatkan beliau, Allah jaga beliau. Mudah-mudahan keluarga beliau Allah anugerahi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ada di dalam Al-Quran itu berbicara begini. Kata Allah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu ingin sekali memadamkan api-apinya Allah, cahaya-cahayanya Allah. Tetapi ketika mereka hendak memadamkan api-apinya Allah kemudian, atau ketika mereka hendak mematikan cahaya-cahaya atau meredupkan cahaya-cahayanya Allah kemudian menjaga cahaya-cahaya tersebut. Sehingga mereka tak mampu mematikan cahaya tersebut atau meredupkan cahaya tersebut. Sehingga yang terjadi adalah kebencian dalam diri mereka. Kata Allah dalam Al-Quran, walau karihal kafirun, sekalipun itu akan menimbulkan kebencian dalam diri mereka. Kenapa demikian? Mengapa ini menjadi persoalan? Mengapa Allah berbicara demikian? Karena memang
ketika Allah meredupkan cahaya, ketika Allah mengangkat atau menghidupkan cahaya-cahaya tersebut, itu bermunculan orang-orang kafir yang tidak suka dengan Tuhannya Allah itu akan meredupkan cahaya tersebut berbagai macam cara. Jadi caranya mereka untuk meredupkan cahaya-cahayanya Allah tadi, itu apapun akan mereka lakukan untuk meredupkan. Sehingga ketika cahaya Allah ini mulai nampak, baru ingin nampak, itu kemudian mereka sudah berusaha meredupkan. Bahwa kebencian mereka terhadap agamanya Allah, bahwa kebencian mereka terhadap datangnya agama yang hanif. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif. Tidak bisa kita lupakan aspek sejarah. Kita tidak bisa melupakan aspek sejarah. Itu tidak bisa. Kenapa kita katakan tak bisa melupakan aspek sejarah? Karena penyebab utamanya adalah ketika Islam tidak ada, agama ini tidak ada, atau belum ada dipandang oleh mereka, ketika tumbuh itu menjadi satu persaingan yang baru bagi mereka. Sehingga ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaiat menjadi nabi untuk membawa ajaran yang hanif, ajaran agama Islam, itu tidak salah ketika ada yang menentang. Bahkan baginda Nabi dalam perjuangannya membawa agama yang hanif, memberikan, cuma ingin memberitahu kepada dunia bahwa ini ada agama yang hanif, yang agama ini menyembah kepada Allah. Di situ kemudian pertentangan yang dilakukan atau yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW bukan sedikit. Berbagai macam cobaan yang dihadapi. Dilempari batu, dicaci, dimaki, diinjak. Ada salah satu tradisi pelecehan di dalam agama jahiliyah, di dalam tradisi jahiliyah itu, ketika ada orang yang dianggap hina, itu rumah dia dikasihlah daging-daging busuk itu dilingkari. Itu sebenarnya dalam tradisi jahiliyah itu pelecehan terhadap orang tersebut, penghinaan. Nah, Nabi itu mendapatkan pelecehan demikian. Bahkan yang tidak suka dengan Nabi ketika mengangkat atau menyebarkan agama yang hanif ini, itu harus berhadapan dengan paman sendiri. Artinya apa? Perjuangan Nabi untuk menghidupkan cahayanya Allah itu dimusuhi oleh para kafir Quraisy untuk kemudian agar Nabi meredupkan itu. Tapi ternyata wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tetapi Allah tetap akan terus menghidupkan api tersebut sekalipun mereka kaum kafir tetap tidak senang dengan cahaya tersebut. Bahkan di dalam ayat yang lain, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul islam dina, kata Allah. Hari ini, kata Allah, ini salah satu ayat yang terakhir turun. Dalam pandangan para ulama, Imam As-Suyuti mengatakan bahwa ini adalah ayat yang terakhir turun. Sehingga para sahabat ketika mentafsirkan, ketika mendengarkan ayat ini yang keluar dari mulut baginda Nabi Muhammad SAW, mereka menangis. Bukan menangis, mereka bergembira, kecuali satu orang yang bersedih. Kenapa kok mereka bergembira? Telah sempurna agama aku berikan kepada kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah menyempurnakan agamaku kepada kalian, kata Allah. Melalui baginda Nabi Muhammad SAW, karena ini wahyu. Yang uniknya adalah ketika para sahabat berbahagia dengan kesempurnaan itu, ada satu orang sahabat Nabi yang kemudian menangis. Siapa sahabat Nabi yang menangis? Abu Bakar Siddiq. Kenapa dia menangis? Ketika dia tahu bahwa penyempurnaan Islam setelah selesai, penyempurnaan agama telah selesai, telah sampai pada titik akhirnya, maka kata Abu Bakar, maka yang dia rasakan adalah kepergian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dalam ayat tersebut Allah berbicara, al-yauma, hari ini aku sempurnakan. Wa raditu lakumul islam dina. Dan agama yang aku ridhoi, kata Allah, adalah agama Islam. Dan di situ Islam yang disebut adalah agama yang diridhai. Artinya, ketika Allah menyempurnakan agama tersebut, Allah bukan tidak menyempurnakan agama itu dengan hanya sebatas wahyu, bukan. Tapi bagaimana Allah menurunkan orang-orang, atau sebagai Allah menurunkan pendamping daripada
pelaku-pelaku agama tersebut. Di antaranya adalah pendampingnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberikan contoh kepada kita bahwa bagaimana beragama yang baik, bahwa bagaimana beretika dalam beragama, bagaimana beragama dengan yang sesuai yang dituntunkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah. Bukan beragama yang tidak disesuaikan oleh Allah, yang tidak diinginkan oleh Allah, yang tidak diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Disitulah kemudian kenapa turutnya baginda Nabi atau dibaiatnya Nabi sebagai seorang Nabi itu bertujuan untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Nabi tak menyempurnakan kami, tapi Nabi memberikan contoh, ini loh akhlak yang mulia. Sehingga perkataan Nabi itu menjadi salah satu tolak ukur agar manusia itu bisa selamat kelak di akhirat. Kenapa demikian? Karena Nabi yang paham dengan perkataan Allah, Nabi yang paham. Dan perkataan Nabi itu bersandar kepada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh baginda Nabi itu berlandaskan kepada Allah. Sehingga Nabi inginkan keselamatan kepada umatnya. Nabi menginginkan keselamatan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dari apa? Dari tergelincirnya umat Islam yang sudah masuk ke dalam Islam tapi tidak berperilaku sebagai seorang muslim. Ini yang kemudian terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika umat muslim itu diajarkan kepada mereka satu hal. Ketika Nabi dibaiat menjadi Nabi, itu yang pertama sekali Nabi lakukan ketika di Makkatul Mukarramah, itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Bagaimana merubah akidah menyembah patung menjadi akidah yang islami. Yang dirubah apa oleh Nabi? Perjuangan Nabi apa? Bukan masalah khamar, bukan masalah zina, bukan masalah riba, bukan masalah yang lain. Tapi permasalahan yang dilakukan, yang dihadapi oleh baginda Nabi ketika di Makkatul Mukarramah dalam sejarah itu, yang pertama sekali dirubah oleh Nabi adalah akidah. Apa alasannya? Agar manusia tahu mana akidah yang benar dan akidah yang enggak benar. Agar manusia tahu bagaimana bisa selamat daripada akidah-akidah yang tidak diinginkan. Penyembahan patung dalam Islam tak ada. Penyembahan matahari tidak ada di dalam Islam. Menyembah binatang atau hewan tidak ada di dalam Islam. Datang agama Islam dengan bentuk penyembahan yang sesuai. Qul huwallahu ahad. Sederhana kalimatnya. Katakan bahwa Allah itu ahad, esa, satu. Tiada Tuhan selain daripada itu. La ilaha illallah, itu konsep tauhid yang diturunkan kepada kita. Maka umat manusia, umat muslim, Nabi mengajak umat manusia untuk bersandar pada akidah yang benar, akidah yang lurus, untuk menyembah Tuhan yang satu. Bahkan di dalam riwayat yang lain, bahkan di dalam ayat-ayat yang lain, wala tusyriku billah, jangan kalian menyekutukan Allah, jangan kalian jadikan Allah itu sekutu. Fala taj'alu lillahi niddan, fala taj'alu lillahi andada. Sama, jangan kalian jadikan Allah itu sekutu bagi dia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari pemaparan ini Bapak Ibu kita merujuk kepada aspek sejarah. Bagaimana perjuangan Nabi merubah akidah yang tidak lurus menjadi akidah yang lurus. Itu yang pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana perjuangan Nabi? Nabi dicaci, dimaki, dilempari dan lain sebagainya. Sampailah ketika itu masuklah Umar bin Khattab ke dalam Islam, bersyahadat di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya penyebaran Islam secara tersembunyi, kemudian seperti terbuka pintu, kemudian mereka melaksanakan penyebaran Islam secara terang-terangan dan dimusuhi. Artinya apa? Bagi kaum kafir Quraisy ketika Umar bin Khattab mengajak Nabi untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan, bagi kaum kafir Quraisy apa maksudnya? Ini yang disebut dengan perang secara terbuka. Keberanian Umar bin Khattab mengajak umat muslim yang lain untuk menyebarkan Islam dianggap sebagai perang terbuka. Artinya apa? Artinya ketika itu tidak terjalin kebebasan dalam memeluk agama. Apapun agama.
Tidak ada kebebasan. Kenapa? Karena kaum kafir Quraisy ketika itu tidak senang dengan adanya agama yang baru. Tak senang. Maka mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Muhammad, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah penyimpangan dari akidah nenek moyang mereka. Penyimpangan dari akidah nenek moyang. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang kita merujuk kepada fenomena hari ini. Kita merujuk kepada fenomena kita hari ini. Berdasarkan pada aspek sejarah. Bagaimana ketika Islam masuk dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Padahal Allah berkata, pada kitab-kitab sebelumnya, kitab Samawi sebelumnya, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur diterangkan. Bahkan dirangkum kitab-kitab ini, ajaran-ajaran kitab Injil, Zabur, kemudian Taurat itu dirangkum. Ketika dirangkum, dimasukkan ke dalam Al-Quran. Keberadaan Al-Quran itu sudah sangat lengkap ketika ajaran Injil, Zabur, kemudian ajaran Taurat itu dijadikan satu. Dalam satu kitab yang disebut dengan Al-Quran. Sebenarnya tidak ada penentangan lagi terhadap Al-Quran itu. Tak perlu adanya penentangan. Karena apa yang tertera di dalam Injil, Zabur, dan Taurat ada semua di situ. Dan ketika itu dalam kitab-kitab itu cuma ada tentang bagaimana bertauhidkan Allah. Semua ketika itu. Maka para anbiya ketika itu, nabi-nabi ketika itu beragamakan Islam dan mentauhidkan Allah. Tidak ada yang lain. Bahkan tidak ada konsep penyamarataan. Tidak ada konsep pluralisasi agama. Tidak ada. Pluralisme tak ada di ketika itu. Menganggap semua agama benar ketika itu tidak ada. Bahkan tertulis di dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Apa kalimat akhirnya? Qul ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang kafir. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Kalimat akhirnya, lakum dinukum. Itu jelas. Merujuk kepada itu. Maka kata Nabi, la tattabi'anna sunana qablakum. Nanti akan ada orang-orang yang akan mengikuti aktivitas nenek moyang mereka dalam aspek akidah, kata dia. Mereka akan mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh para nenek moyang mereka. Zira'an bi zira'in, sedikit demi sedikit. Maka apa yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu? Yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu menyembah berhala, menyerupai perbuatan-perbuatan mereka terdahulu. Kata Nabi, akan muncul orang-orang yang akan mengikuti tradisi-tradisi nenek moyang yang jahiliyah. Apa salah satu tradisi nenek moyang yang jahiliyah itu? Menyembah patung, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah pohon, mengikuti agama mereka, mengikuti agama-agama nenek moyang. Bahkan mohon maaf, mereka menjadi satu. Agamanya apa, kemudian mereka perbuat ikut agama yang lain. Dalam bahasa lain disebut dengan sinkritisme. Apa maksudnya sinkritisme? Mereka beragamakan Islam. Atau mereka memadukan dua agama sekaligus dalam satu kehidupan dia. Yang tidak bisa diterima oleh Al-Quran, yang tidak bisa diterima oleh Allah, yang tidak bisa diterima oleh Al-Quran, yang tidak bisa diterima oleh Islam. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita berhadapan dengan fenomena-fenomena yang disebut dengan pendangkalan akidah. Kalau cuma sekedar pendangkalan, kita butuh sesuatu untuk bisa meluruskan. Tapi hari ini kita juga berhadapan dengan penyimpangan-penyimpangan akidah. Bukan hanya sekedar pendangkalan, penyimpangan akidah. Apa yang akan dilakukan oleh mereka? Dan ini menjadi satu tujuan. Betapa tidak kebencian yang dahulu tertanam oleh nenek moyang mereka terdahulu, para kafir Quraisy ketika itu, terhadap umat muslim, terhadap Islam begitu tinggi, sehingga mereka akan tetap melakukan pendangkalan dan penyimpangan. Kenapa? Karena mereka tidak mampu mengajak orang lain untuk berubah. Sampai kita mengikuti mereka, sampai kita mengikuti agama mereka. Itu yang harus kita jadikan kunci hari ini, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setidaknya hari ini kita akan cari tahu sebab-sebab terjadinya pendangkalan atau penyimpangan akidah. Yang pertama,
Allah akan menguji umat muslim yang beriman itu dari cara-cara yang sudah ditentukan oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsib minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ayat ini sangat jelas. Kelak umat muslim itu, kata Allah, akan diuji dengan perkara-perkara yang sederhana tapi menakutkan, sederhana tapi cukup membuat iman mereka goyah. Kita ambil yang pertama, bil khauf, rasa takut. Hari ini ketakutan umat muslim beragama terhadap diri mereka sendiri, terhadap agama mereka sendiri, terhadap orang-orang yang di sekitar mereka. Oh, nampak sekali. Rasa takut. Kadang untuk beribadah saja segan dan takut. Kenapa mereka takut? Ada penyebab. Kalau tidak ada sebab mungkin mereka tak takut. Apa sebabnya? Ketika mereka terlalu rajin beribadah, terlalu baik beribadah, maka dianggap dan dicurigai. Ini rasa sebuah ketakutan yang timbul. Itu yang pertama. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', rasa lapar. Hari ini kita diuji dengan rasa lapar. Betul kata Nabi, perut menjadi tolak ukur kehidupan manusia hari ini. Perut menjadi tujuan manusia hari ini. Kalau bukan karena perut, mungkin bukan tujuan. Kenapa demikian dikatakan perut menjadi tujuan? Ju'. Setiap orang akan berpikir mencari sesuatu untuk sesuap nasi. Ingatlah bahasa hari ini yang tersebar dimanapun. Apa bahasa hari ini yang tersebar? Aku bekerja demi sesuap nasi. Emang kenyang cuma sesuap nasi? Saya kira tak kenyang kalau sesuap nasi. Tapi kalau satu piring mungkin. Bahasa itu apa? Ilustrasi. Apa maksudnya ilustrasi? Ilustrasi bahasa tapi memiliki makna yang dalam. Apa makna yang dalam yang dimaksud? Manusia akan bekerja demi sesuap nasi. Manusia bekerja bukan demi Allah, tapi demi sesuap nasi. Sehingga wajar ketika itu Allah kasih sesuap nasi. Allah kasih dengan bentuk sesuap nasi, bukan yang lebih. Bil khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, dengan harta yang sedikit. Ini ujian. Bayangkan ketika Allah menguji manusia dengan harta yang sedikit. Banyak manusia yang bisa, mohon maaf, banyak manusia yang bisa menghilangkan agamanya, akidahnya hanya karena makanan, hanya karena duit. Kasus ini terjadi. Kapan terjadinya? Bapak Ibu boleh lihat. Ketika kasus gempa bumi yang terjadi tahun 2006, Gunung Merapi meletus tahun 2010. Berapa banyak pendangkalan akidah yang dilakukan oleh misionaris hanya untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama mereka. Bayangkan, satu kardus super mie, baik itu mie rebus ataupun mie goreng, mampu merubah akidah manusia. Karena apa kaitannya? Karena kaitannya dengan makan, karena kaitannya dengan lapar, karena kaitannya dengan harta. Bayangkan, tahun 2006 dicatat hampir satu desa keluar daripada Islam hanya karena disebabkan satu kardus super mie. Orang akan berpikir, kalau aku tidak makan, aku mati. Maka apa kata mereka? Aku tawarkan, kalau kau mau ini satu kardus super mie, ambil. Tapi dengan catatan masuk ke dalam agama kami. Daripada kami tidak makan, lebih baik kami berpindah agama. Apa yang terjadi? Ujian yang sangat berat yang mereka terima. Tapi mereka mampu merubah akidah mereka. Itu ujian yang sudah jelas. Begitu juga hari ini, ketika berbicara tentang amwal wa naqsim minal amwal, ketika mereka memiliki harta yang sedikit menjadi ujian bagi mereka, kata Allah, aku uji mereka dengan harta yang sedikit. Ketika mereka memiliki harta yang sedikit, kedangkalan akidah. Ketika mereka memiliki harta yang sedikit, iman mereka goyah. Ketika ditawarkan harta yang banyak tapi dengan cara yang haram, yang tidak halal. Artinya apa? Mereka rela menjual akidahnya, mereka rela menjual imannya demi harta, demi uang, demi sesuatu yang bisa mereka nikmati di dunia.
tapi kelak mereka tidak akan bisa menikmati harta tersebut di akhirat. Kenapa? Karena mereka mendapatkan itu dengan cara yang haram. Maka kelak itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang pertama. Yang kedua, yang sudah menjadi sunnatullah. Apa maksudnya yang sudah menjadi sunnatullah? Ujian idi. Itu sudah menjadi, orang yang tak suka dengan kita itu sudah menjadi sunnah. Sunnatullah maksudnya apa? Mesti begitu. Maka kita diuji dengan berbagai macam, itu biasa, konsekuensi sebagai orang yang beriman. Mereka yang beragama mereka juga begitu, konsekuensinya berhadapan dengan apa? Dengan penolakan, dengan pendangkalan, dengan penyimpangan. Dan itu konsekuensi daripada orang yang beragama. Maka yang selamat kelak di akhir zaman itu adalah mereka yang berakidah lurus. Artinya apa? Mereka yang mampu mempertahankan iman mereka, mereka yang mampu mempertahankan akidah mereka pada saat di mana orang-orang sedang gonjang-ganjing dalam akidah mereka. Di saat orang sudah goyang dengan iman mereka, dengan akidah mereka, ada manusia yang bisa bertahan dengan akidah yang lurus, ada manusia yang bertahan dengan iman yang baik. Inilah yang selamat kelak di akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita melihat hari ini, itu kita melihat hari ini banyak sekali proses atau program-program yang dilakukan oleh mereka untuk mendangkalkan akidah kita. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu boleh melihat sekarang itu televisi sudah ada, media sudah banyak. Bagaimana cara mereka membuat kita jauh daripada nilai-nilai agama? Bagaimana cara kita diajak untuk mengamini perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, tapi dilakukan oleh mereka dan kita disuruh untuk mengamini. Kita disuruh untuk mengamini satu perbuatan yang di dalam Islam tidak diperbolehkan. Apa contohnya? Tasyabbuh. Tasyabbuh Bapak Ibu tahu? Menyerupai perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir. Menyerupai perbuatan-perbuatan kaum Nasrani. Kita disuruh mengamini perbuatan itu dengan dalih ini tidak berkaitan dengan akidah. Ini tidak ada kaitannya dengan iman. Ini kaitannya dengan toleransi. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Tetapi ini adalah aspek pendangkalan akidah. Artinya apa? Sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam dan Islam melarang untuk bertasyabbuh, mengikuti perbuatan-perbuatan orang kafir, mengikuti perbuatan-perbuatan Nasrani, kita dituntut untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan tersebut. Tetapi kemudian bermunculan orang-orang yang mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Islam, yang memang tidak dibenarkan oleh Islam, tetapi diaminkan agar kita mau melakukan itu. Dengan cara apa? Memunculkan dalil-dalil, memunculkan pemahaman-pemahaman dengan nalar logika sebatas aspek toleransi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bertoleransi itu boleh dan wajib hukum bertoleransi. Nabi sangat menjaga hubungan baik dengan kaum Yahudi. Nabi sangat menjalin hubungan baik dengan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy yang mana? Yang tidak menyerang kita. Nama kafirnya kafir zimmi. Para kafir Quraisy yang di bawah naungan baginda Nabi yang membangun kesepakatan. Tapi ada kafir yang kedua yang disebut dengan kafir harbi. Mereka orang kafir tapi menyerang kita. Dan ini yang terbangun, ini yang tidak diinginkan oleh Nabi. Dan apa kata Nabi? Kafir harbi itu menyerang kita. Kalau kita diserang, kita harus serang balik. Kalau kita diam, kita yang dibunuh. Dan ini terjadi ketika Piagam Madinah dibangun kesepakatan antara kafir Quraisy, arah Yahudi, kemudian dengan umat Muslim, dibangun yang disebut dengan Piagam Madinah. Itu amandemen pertama di dunia. Perdamaian pertama di dunia yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. 3 sekaligus. Kafir Quraisy, Yahudi, di situ ada Nasrani, begitu juga Islam. Terbangun kesepakatan yang baik. Siapa yang melakukan, mohon maaf, yang mengingkari perjanjian itu siapa? Bukan Nabi, bukan Muslim. Tapi 2 di antara agama tersebut, Yahudi dan Nasrani. Mereka mengingkari perdamaian dan perjanjian tersebut. Itu jelas dan itu nyata. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Kita hari ini dituntut untuk mengamini perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya tidak layak untuk kita amini. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan. Kalau kita tidak punya kemampuan, maka pertahankan akidah kita dan iman kita dalam diri kita. Kalau kata A'agim itu, dimulai dari diri sendiri. Kita tak mulai lagunya ya, tapi kita cuma dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari yang paling kecil kita A'agim. Apa yang paling kecil? Bagaimana mempertahankan akidah di dalam diri kita sendiri. Itu yang paling berat. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu, prasangka, dan mengikuti jalan setan. Penyimpangan yang dilakukan atau sebab penyimpangan agama adalah mengikuti hawa nafsu. Kalau kita berbicara mengikuti hawa nafsu, sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak melihat ada manusia-manusia yang mempertuhankan hawa nafsu mereka, kata Allah. Hari ini tak perlu saya sebut Bapak Ibu, tak perlu kita sebut. Tuhan baru itu sudah muncul. Tak perlu kita sebut lagi, sudah tak perlu kita ungkit lagi. Karena hampir setiap tempat kita menyampaikan Tuhan baru itu sudah muncul. Apa Tuhan baru itu? Hawa nafsu mereka sudah menjadi Tuhan mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian melihat? Maka kalian akan melihat, kata Allah, orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka. Kita ambil contoh. Hawa nafsu kekuasaan, hawa nafsu jabatan, hawa nafsu harta, hawa nafsu apapun itu. Mereka akan perturutkan hawa nafsu tadi demi mendapatkan kepentingan, demi mendapatkan kedudukan dan lain sebagainya. Tapi mereka tak pernah berpikir, apakah yang kami lakukan ini, apakah ketika aku mempertuhankan hawa nafsu ini, itu dibenarkan oleh Islam atau dibenarkan oleh agama atau tidak? Itu mereka tidak tahu. Maka Bapak Ibu, yang ketiga penyimpangan agama adalah ketika mempertuhankan hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa hari ini kita berbicara hilangnya akidah di zaman modern? Karena kita hari ini hidup di zaman modern. Mungkin Bapak Ibu hidup di zaman 90-an atau 70-an atau 80-an. Tapi hari ini Bapak Ibu masih hidup di zaman yang sangat-sangat milenial. Kalau bahasa anak sekarang namanya kami ini Gen Z. Habis itu baru muncul pula Gen Alpha, Gen A, entah apalah pokoknya besok entah gen apa lagi, Gen Halilintar mungkin. Saking banyaknya Bapak Ibu kita hidup. Artinya apa? Hari ini kita hidup dalam kondisi yang sangat-sangat milenial, yang sangat modern. Bapak Ibu boleh lihat di depan Bapak Ibu nih. Zaman dulu enggak ada Bapak Ibu. Jangankan seperti ini. Nelpon aja susah. Pertama telepon rumah. Naik tingkat. Dari telepon rumah jadi telepon pakai SMS dan telepon. Nokia tuh. Ini termasuk pula sedikit. Tolong dikat aja nanti Bang. Ini bukan promosi Nokia ya. Setelah naik Nokia, naik pula lagi. Nokia pula. Naik tadi HP, telepon dan SMS, naik sekarang. Boleh pakai WA. Bisa pakai WA. Setelah naik pakai WA, naik lagi sekarang boleh telepon lebih daripada itu, tidak perlu pakai paket. Tidak perlu pakai pulsa, tapi cukup pakai paket. Saking tenarnya hidup hari ini. Besok Bapak Ibu, itu tidak perlu lagi Bapak Ibu bawa HP kemana-mana. Mungkin diri kita udah bisa telepati dengan yang lain itu. Dia sedang berbicara, tapi dia diam aja. Mungkin bisa jadi begitu, itu namanya telepati. Mungkin besok tidak lagi seperti ini. HP itu bisa canggih, ada hologram, ada holografik yang bisa diangkat tanpa harus layar sentuh misalkan. Bapak Ibu mulai lihat sekarang di Jepang itu yang masak bukan manusia, yang masak robot, yang cuci bukan manusia, robot, yang mengendarai mobil bukan manusia, robot. Besok semuanya robot, tak ada lagi manusia. Bahkan ada cita-cita yang ingin dilakukan oleh Jepang itu bagaimana nanti ada chip kecerdasan yang akan dimasukkan ke dalam otak manusia, maka dia akan cerdas, akan jenius. Jadi dimasukkan semua kecerdasan itu, apapun itu dimasukkan, chip namanya, dimasukkan ke dalam otak manusia. Maka nanti manusia bisa lebih cerdas daripada Google. Coba bayangkan. Artinya apa? Zaman yang sangat modern sekali, bukan modern lagi. Pertanyaannya adalah, semakin tinggi, semakin modern satu zaman, apakah kita semakin, akidah kita semakin baik? Apakah akidah kita semakin lurus? Apakah iman kita semakin kuat? Apakah iman kita semakin bertahan? Itu pertanyaan kita hari ini.
Makanya judul kita sebenarnya hilangnya akidah di era modern. Kenapa judul kita hilangnya akidah di zaman modern? Karena banyak orang-orang yang tergelincir dari akidahnya hanya karena persoalan-persoalan dunia di saat ini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak mampunya kita bertahan. Dulu prostitusi itu tertutup, pakai tempat. Sekarang tak ada tempat, Pak. Prostitusinya online. Artinya apa? Yang mengakses banyak apa sedikit? Lebih banyak. Kalau dulu tidak ada online, orang harus datang ke Surabaya, orang harus datang ke Batam, orang harus datang ke tempat-tempat tertentu yang memang sudah ramai. Tahu orang Doli itu, tahu orang digusur. Ketika sudah digusur muncul prostitusi online. Siapapun di antara muka bumi ini bisa pesan. Coba bayangkan. Judi dulu di tempat, ada tempat judi khusus. Tak perlu datang ke tempat judi. Hari ini ada namanya judi online. Artinya apa? Sarana untuk munculnya Tuhan-Tuhan yang baru itu banyak. Orang-orang sekarang main judi online, main game online. Simpan pinjam saja sekarang sudah pinjamnya online, pinjam online. Tapi coba sedang minjam online, tiba-tiba internet putus. Langsung naik pitam, saya yakin itu. Sedang asik-asiknya judi online, tiba-tiba internetnya putus. Bisa jadi gila orang, bisa stres. Hanya karena Tuhan-Tuhan yang baru tadi. Siapa Tuhannya itu? Internet. Siapa Tuhannya? HP. Siapa Tuhannya? Judi online. Siapa Tuhannya? Pinjam online. Siapa Tuhannya? Dan lain sebagainya. Bayangkan Pak, era modern semakin sulit bagi kita untuk mempertahankan akidah. Semakin sulit bagi kita untuk mempertahankan diri kita, keimanan kita. Goyang kita. Buktinya apa? Hari ini begitu banyak contoh-contohnya. Bahkan para pemimpin-pemimpin kita mencontohkan yang juga tidak benar. Artinya apa? Yang bisa selamat kata Nabi, yang bisa bertahan yang bisa tahu, yang bisa taat, yang bisa menjalankan iman dia, yang bisa istiqamah dalam keimanan. Itu yang bisa selamat. Kalau tidak, habis. Tidak ada ketemu. Sulit Pak. Sekarang ini sulit bagi kita. Artinya apa? Nabi sudah sampaikan. Kata Nabi, kelak akan muncul orang-orang yang akan mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah itu sedikit demi sedikit. Memang tidak menyembah patung, memang tidak menyembah pohon, memang tidak menyembah matahari, tapi yang disembah lebih daripada itu. Disembahnya hartanya, disembahnya manusianya, disembahnya penguasanya, disembahnya mohon maaf wanitanya. Maka wajar ketika Nabi mengatakan nisa'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum, kata dia. Kelak yang bakal menjadi kiblat mereka itu bukan ke sana lagi kiblatnya. Siapa kiblat mereka? Kiblat mereka perempuan. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh perempuan mereka tunduk, kata dia. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu hari ini. Jadi pendangkalan akidah itu bukan dari satu segi, bukan dari satu aspek, semua aspek, Pak. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak hanya sekedar qadarullah, bukan hanya sekedar qadarullah. Memang qadarullah betul. Tapi ini disebut dengan by design. Ini sudah didesain. Bagaimana cara kita bisa mengikuti tradisi-tradisi mereka. Makanya kata Nabi, la tattabi'anna sunana qablakum zira'an bi zira'in. Kelak mereka akan mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah sedikit demi sedikit. Coba hari ini Bapak Ibu kita dituntut untuk apa? Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa. Fatwa apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia? Tidak boleh mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah, tidak boleh mengikuti atau mengucapkan selamat Natal. Tapi banyak yang memberontak, banyak yang tidak suka dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Justru yang tidak suka bukan non-muslim, yang tidak suka terhadap itu justru umat muslim. La yabqal Islam illa ismu. Islam itu tidak akan tinggal kecuali tinggal namanya saja. Islam itu tidak akan nanti kelak di akhir zaman Islam cuma tinggal namanya. Kenapa? Umat muslim asing dengan nilai-nilai keislaman itu. Islam mengajarkan kita tetap istiqamah dalam kebaikan, tetap istiqamah dalam akidah.
Tapi umat muslim yang lain mengajak kita untuk membengkokkan akidah kita. Baik, yang keempat, fanatik golongan dan fitnah. Dan ini sudah kita rasakan fanatik golongan. Satu golongan kita ambil, kita tidak masuk pada golongan yang lain. Kita tidak keluar dari agama Islam. Tapi kita masuk dalam aspek agama Islam. Hari ini bermunculan di dalam agama Islam orang-orang yang fanatik terhadap golongan mereka. Bukan agama. Kalau fanatik terhadap agama, itu hukumnya wajib. Artinya apa? Tidak fanatik buta. Orang yang fanatik terhadap agama, nilai-nilai agama, itu makan semakin membuat dia lebih toleransi. Orang yang mengerti nilai agama, orang yang mendalamkan, orang yang menjalankan nilai-nilai agama, itu fanatik terhadap agama, terhadap nilai-nilai agama. Semakin dia fanatik terhadap nilai-nilai agama, itu mesti semakin toleransi. Itu mesti. Hari ini yang muncul bukan fanatik terhadap nilai-nilai agama, tapi fanatik terhadap golongan-golongan di dalam agama. Yang terjadi apa? Akibat atau dampak dari fanatisme yang mereka miliki terhadap golongan-golongan di dalam agama, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pembenaran terhadap diri mereka masing-masing. Sehingga yang terjadi apa? Tidak ada kebenaran bagi kelompok agama yang lain. Artinya mohon maaf, di dalam agama Islam saja itu sudah mulai banyak kelompok. Ketika satu kelompok di dalam Islam itu menganggap diri dia paling benar, maka dia tak akan mungkin menerima kelompok-kelompok yang lain di dalam Islam tadi. Maka ini tidak bisa, Pak. Fanatik yang dipermasalahkan oleh para ulama, fanatisme dalam golongan atau terhadap golongan. Kita ambil contoh. Bolehkah kita bermazhabkan Syafi'i? Apa hukum bermazhabkan Syafi'i? Bermazhab itu apa hukumnya? Hukum bermazhab itu ikhtilaful ulama, berbeda pandang para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Kalau bermazhabkan, kalau pandangan ulama salaf, apa kata ulama salaf? Karena orang awam tidak mengerti, maka hukum bermazhab itu wajib. Tapi bagi orang yang berilmu, hukum bermazhab itu tidak wajib. Coba bayangkan. Andai kata para pengikut satu mazhab menganggap diri mereka paling benar. Kita ambil contoh mazhab Syafi'i. Pengikut mazhab Syafi'i karena mayoritas di Indonesia misalkan. Mereka menganggap diri mereka paling benar. Ini fanatik. Artinya fanatik bermazhabkan Syafi'i. Sehingga ketika melihat ada orang bermazhabkan Imam Abu Hanifah atau Imam Malik misalkan, atau mazhab Maliki atau mazhab Hanafi, mereka pasti menolak secara mentah. Begitu juga sebaliknya. Orang yang bermazhabkan Imam Ahmad bin Hanbal misalkan, atau Hambali, ketika melihat orang-orang bermazhabkan Syafi'i, mereka tidak akan menerima. Karena fanatisme yang disebut adalah fanatik dia pada aspek yang salah. Artinya apa? Namanya fanatik buta. Kita harus paham dulu hukum bermazhab itu apa. Wajibkah hukum bermazhab tadi atau tidak? Ini menjadi persoalan kita hari ini. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita hari ini dibuat capek. Kita hari ini hanya berantem pada aspek itu. Kita tidak tahu sedang orang-orang di luar, kaum Nasrani dan Yahudi sedang menggerogoti kita. Kita sedang asik berdebat tentang mazhab. Kita sudah sering berantem tentang mazhab. Sementara di luar sana sedang menggerogoti kita. Kita terpecah gara-gara permasalahan mazhab. Yang di luar sudah mengambil keuntungan dari perpecahan yang kita lakukan. Hari ini begitu keadaan kita. Masalah kunut, tidak kunut, dah selesai pun urusannya. Yang salah kan yang tak sholat subuh saja. Yang tak sholat subuh tak pernah dipermasalahkan. Yang kunut masalah. Yang tak kunut dipermasalahkan. Artinya apa? Yang salah itu yang tak sholat subuh. Itu tak pernah kita masalahkan. Padahal yang tidak sholat itu lebih berbahaya daripada orang yang sholat subuh pakai kunut. Lebih berbahaya daripada orang yang sholat subuh tapi tidak kunut. Kenapa lebih berbahaya? Pelaku dosa besar. Artinya apa? Kita sedang membiarkan pelaku dosa besar yang tidak sholat. Bahkan orang yang tidak sholat subuh itu identik dengan pelaku kemunafikan. Kata Nabi. Sholat yang paling berat bagi kaum munafik itu cuma dua. Kalau tidak subuh, sholat subuh dengan sholat isya. Karena alasannya banyak. Kalau isya lah capek, kalau subuh ketiduran. Itu saja alasan, tak ada yang lain. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Baik. Fanatisme buta itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Fanatisme buta tidak dibenarkan. Kemudian yang kelima, taklidul a'ma.
Sama dengan bahasa lainnya taklid buta. Mengikuti tapi dengan cara taklid yang buta. Kita ambil contoh hari ini Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan taklid buta itu begini. Kami punya nenek moyang. Nenek moyang kami dulu punya tradisi. Tradisi nenek moyang kami dulu itu kalau seandainya pohon itu tidak diberikan sesajen, itu tidak akan mau memberikan keuntungan. Akhirnya apa? Diikutilah tradisi tadi Bapak Ibu. Biar apa? Biar hutan tadi menjaga kami. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang kedua, diberikanlah ke laut. Tradisi ini menjadi pegangan. Kenapa kok diberikan ke laut? Biar penunggu laut itu selalu bisa memberikan kami ikan. Ini bukan satu hal yang lucu, tetapi ini menjadi satu tradisi nenek moyang yang kemudian diikuti. Pertanyaannya adalah, kita sudah diberikan akal, kita sedang beragama, bagaimana prosesi kita beragama? Tapi bisakah kita salahkan? Tidak bisa juga kita salahkan. Bisa jadi, mohon maaf, keterbatasan orang-orang yang mempelajari ilmu, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi bisa jadi juga orang yang sudah berilmu, sudah tahu, sudah mengerti, tapi kemudian mereka melakukan sebagai bentuk tradisi. Penghormatan cuman, bahasanya sederhana, cuma menghormati tradisi kami Pak Ustadz. Menghormati tradisi tapi tidak merusak akidah. Kalau tradisi itu kita lakukan tapi merusak akidah dan iman kita, itu salah. Apa kata Nabi dalam apa kata Nabi? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai orang-orang kafir, maka mereka seperti itu, kata Nabi. Sekarang ada tradisi yang mereka lakukan untuk berpakaian-pakaian tradisi agama lain. Yang itu tidak dibenarkan oleh Islam. Dilarang oleh Islam, dilarang oleh agama. Tapi mengapa kita mengikuti? Dengan aspek toleransi. Kalau toleransi mengganggu akidah, yang dikedepankan akidah, tidak ada unsur toleransi dalam akidah. Tapi dalam muamalah ada. Nabi selalu menerima makanan yang diberikan oleh kaum Yahudi. Nabi menerima hadiah yang diberikan oleh kafir Quraisy. Orang kafir, orang Quraisy. Ketika diberikan kepada Nabi, Nabi terima. Payung diberikan oleh kaum Yahudi, Nabi terima. Nabi membangun komunikasi yang baik. Nabi punya tetangga Yahudi. Nabi punya tetangga Nasrani. Terbangun, terjalin yang baik, komunikasi yang baik, muamalahnya baik. Tapi tidak harus menjadikan toleransi kita itu pada merambah pada akidah. Akidah. Tidak bisa. Akidah, harus pertahankan. Apapun itu. Maka menyerupai perbuatan-perbuatan kafir dan Nasrani itu merusak akidah. Harusnya apa? Kita tidak masuk pada aspek itu. Mereka tidak pernah nuntut kita untuk mengikuti perbuatan mereka. Kenapa kita yang repot? Kenapa kita yang sibuk harus mengikuti mereka? Padahal mereka tidak minta. Mereka tidak pernah minta. Baik. Ini penting untuk kita pahami agar kita bisa bertahan pada akidah yang baik. Agar kita tidak terjerumus dalam akidah-akidah yang salah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Islam sangat menjunjung tinggi tasamuh, toleransi. Sangat menjunjung tinggi. Jadi Islam tidak perlu diajarkan. Hanya saja umat muslim perlu memahami nilai-nilai toleransi dengan baik. Ada non-muslim samping rumah kita belum makan, itu hukumnya membantu mereka secara kemanusiaan dan agama itu wajib. Mau muslim dia atau non muslim dia, wajib. Itu toleransi yang paling baik. Kita menyerupai mereka tapi non muslim samping rumah kita tak makan, kita tak tahu, itu jauh lebih berbahaya dan jauh lebih berdosa daripada apa yang kita lakukan. Coba bayangkan, non muslim samping rumah belum makan, kita tak tahu. Dia manusia. Dalam urusan kemanusiaan itu kewajiban untuk membantu. Tapi dia non muslim, kok masa kita harus bantu dia? Emang dia pernah menyakiti kita? Tak.
Emang dia pernah mengajak kita ke agama dia? Tidak. Emang dia pernah menyakiti kita? Tidak. Emang dia pernah mencuri rumah kita? Tidak. Emang dia pernah menginjak kita? Tidak. Emang dia tidak pernah menjaga kita? Pernah. Artinya apa? Kalau sudah tahu begitu, itu urusan kita kemanusiaan, wajib agama menjaga itu. Tapi kalau pada aspek akidah, Islam tidak ada kompromi. Tidak ada. Kalau masalah akidah, Islam tidak ada kompromi. Baik, tadi yang kelima. Sekarang yang keenam. Adanya dai-dai yang mengajak kepada jalan kesesatan. Ini sudah disampaikan oleh Nabi dari hadis Huzaifah ibn Yaman. Kata Huzaifah ibn Yaman ketika dia bertanya kepada Nabi. Nabi sampaikan, Huzaifah bertanya tentang dosa. Kemudian Nabi sampaikan, kenapa engkau bertanya tentang dosa agar manusia bisa selamat dari itu? Kata Nabi, kelak akan muncul du'atun yad'u ila dhalalah. Nanti kelak akan ada dai-dai yang akan mengajak kepada kesesatan. Ini bahasa lainnya sederhananya ulama su sebenarnya. Tapi ini sudah tuntas kita bahas dulu nih ulama su nih. Itu aja, ulama su aja terus. Artinya apa Bapak Ibu? Akan muncul para dai-dai yang memang mengajak kita bukan kepada kebaikan tapi kepada kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya apa? Kita perlu mengerti karakter-karakter dai, mana yang cinta terhadap dunia, mana yang tidak cinta terhadap dunia. Kenapa? Karena yang menyebabkan mereka mengajak kita kepada kesesatan itu aspek utamanya adalah ketika hawa nafsu menjadi Tuhan dalam diri seorang tadi. Nah, ketika itu mereka akan melakukan apapun. Misal kecintaan mereka terhadap harta tinggi, maka apapun akan mereka lakukan demi mendapatkan harta tadi, sekalipun harus mengajak umat-umat ini kepada jalan yang salah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nafsu itu ketika berada di atas, layaknya seperti Tuhan bagi manusia. Layaknya seperti itu Tuhan. Makanya mengapa Fir'aun itu menganggap diri dia Tuhan? Karena nafsu dia sudah sampai di ubun-ubun. Nafsu dia sudah sampai di ubun-ubun. Karena tidak ada satupun manusia yang mampu menegur dia. Karena tidak ada satupun ancaman yang datang kepada dia. Apapun dia bisa lakukan. Sehingga dia bisa katakan, dipanggilnya dua orang, aku bisa mematikan dan menghidupkan. Dimatikannya orang tadi, yang satu dihidupkannya. Tapi dia tidak bisa menghidupkan yang mati. Tak bisa. Artinya apa? Karena kesombongan dia tadi, keangkuhan Fir'aun tadi, dia lupa ada satu celah. Ketika saat itu ditanya kepada Fir'aun, bisakah engkau menghidupkan yang mati tadi? Dia tak bisa jawab. Dia mesti tak bisa jawab. Maka saking tingginya keangkuhan Fir'aun itu, sampai dia minta kepada ajudannya, tolong buatkan aku bangunan yang tinggi sampai ke langit. Kelak aku ingin ketemu, nanti aku mau ketemu dengan Tuhannya Musa. Aku mau ketemu dengan Tuhan Musa. Mana Tuhan Musa itu? Ini tertulis di dalam Al-Quran. Kesombongan dan keangkuhan yang dimiliki oleh Fir'aun. Artinya apa Bapak Ibu? Hari ini Bapak Ibu, itu akan bermunculan penguasa-penguasa yang zalim, yang mengaku diri mereka lebih daripada Tuhan. Mungkin tak terucap dalam lisan mereka sebagai Tuhan baru. Kami bukan Tuhan, betul, mungkin bukan Tuhan, tapi sikap mereka lebih daripada Tuhan. Sikap mereka lebih daripada Tuhan. Siapa yang berani menghentikan diriku? Itu sudah perkataan Tuhan. Bukan lagi perkataan manusia. Kesombongan yang nyata, keangkuhan yang tinggi. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika seorang dai itu berdekatan dengan penguasa dan imannya tidak kuat, itu mesti goyang. Itu mesti goyang, Pak. Dia ketika dekat dengan penguasa, tapi kemudian tidak punya iman yang kuat, maka mereka akan menjual agama demi kepentingan, demi harta, demi jabatan, dan demi kekuasaan. Yang kemudian yang ketujuh, menerima agama-agama dan firqah-firqah sesat serta kaum yang borok. Saya tidak tahu Bapak Ibu, ini sebenarnya kalimat ini itu begitu sederhana tetapi begitu menohok. Kenapa saya katakan menohok? Hari ini bermunculan firqah-firqah, golongan-golongan yang sesat, tapi mohon maaf, golongan-golongan sesat itu dijaga. Saya tidak tahu itu mengapa dan apa alasannya, kita tidak tahu.
Yang jelas sekarang ini bermunculan agama-agama, bermunculan aliran-aliran yang sesat. Bahkan di dalam tubuh Islam itu sendiri bermunculan aliran-aliran sesat. Dan uniknya lagi, aliran-aliran sesat itu ada pengikutnya. Dan banyak pengikutnya. Itu di Bengkalis, kalau saya tak salah, ini tersebut nama bang. Kalau nak potong-potong lah bang. Itu ada pak. Dia punya majlis taklim, punya majlis ilmu. Tapi mohon maaf, boleh berpegangan dengan perempuan. Oh, ini sudah sesat dan menyesatkan itu. Itu majlis taklim atau majlis apa? Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Penyimpangan akidah itu penyebabnya apa? Mengapa kok bisa terjadi penyimpangan akidah? Mengapa kok bisa terjadi penyimpangan keimanan? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada cara sebelum kita tutup, ada cara Bapak Ibu. Cara mengatasi penyimpangan-penyimpangan ini. Yang pertama Bapak Ibu, perkuat akidah. Bagaimana cara kita memperkuat akidah? Belajar. Tidak ada alasan yang lain, cuma satu Bapak Ibu, belajar. Hukum belajar agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hukum belajar agama itu wajib mutlak. Tidak ada namanya alasan untuk tidak belajar agama. Tapi aku jurusannya teknik, Ustaz. Aku jurusannya angkatan udara gitu. Mau angkatan udara kek, mau angkatan darat kek, mau apapun jurusannya, mau teknik sipil kek, mau akuntansi kek, wajib. Hukum mempelajari ilmu agama wajib. Tidak ada sunnah-sunnahnya, tidak ada. Wajib. Tapi ilmu-ilmu yang lain itu tergantung. Bisa fardu kifayah, bisa sunnah muakkadah. Itu tergantung. Kenapa tergantung? Kalau satu kampung itu tidak ada orang kedokteran, maka dalam kampung itu, di kampung itu wajib hukumnya menuntut menuntut ilmu kedokteran. Paling tidak satu orang, namanya fardu kifayah untuk melepaskan hajat. Kalau sempat tidak ada dokter di situ, siapa yang sakit, siapa yang ngurus? Yang kedua, ilmu-ilmu yang lain seperti teknik misalkan, juga hukumnya fardu kifayah kalau tidak ada yang nuntut. Tapi kalau sudah ada yang nuntut, hukumnya sunnatun muakkadah kalau sudah ada. Tapi ilmu agama tidak wajib. Hari ini banyak belajar ilmu agama, tapi mohon maaf, banyak yang belajar agama kok banyak juga yang sesat. Ini yang menjadi masalah kita. Ternyata kita perlu belajar agama dari jalur yang benar-benar lurus. Itu penting, akidah. Pertahankan akidah kita. Insya Allah apa yang sudah kita imani, insya Allah baik. Apa yang sudah kita pelajari, insya Allah baik. Dari guru-guru kita yang lain itu baik. Hanya saja hari ini bagaimana kita mempertahankan akidah kita. Yang kedua, cara kita selamat daripada itu, berkumpullah bersama orang-orang yang saleh. Datangi majelis-majelis, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Kenapa saya katakan berkumpul dengan orang-orang yang saleh? Itu sudah dikatakan dalam lagu itu. Tombo ati, onok limo perkorone. Ngumpulane, apa namanya? Saya tidak paham juga bahasa Jawa itu. Artinya berkumpullah dengan orang-orang soleh, gitu deh. Salah satunya Bapak Ibu berkumpul dengan orang soleh itu. Kenapa penting? Karena kalau kita tersesat dari jalan, itu mereka datang menarik kita, Pak. Ini ilustrasi, Pak. Ketika kita tersesat dari jalan kita, itu tangan kita ditarik. Yuk ke sini balik. Jalan yang benar tuh yang di sini. Itulah kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, pahami betul karakter-karakter penyimpangan-penyimpangan itu. Bagaimana caranya? Kita datang, kita cari, Pak. Sekarang sudah ada namanya Majelis Ulama Indonesia, sudah ada keputusan. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah menuliskan 10 poin tentang penyesatan-penyesatan. Jadi tinggal kita baca. Dan situ kita sudah tahu. Hanya saja hari ini mungkin entah malas baca, itu kita nggak tahu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setidaknya ada 3 hal. Setidaknya, sebenarnya panjang tapi tidak mungkin kita cukup 3 saja. Yang pertama, menuntut ilmu dengan benar, kuatkan akidah kita, ketakwaan kita, iman kita kuatkan. Dengan cara apa? Belajar dan belajar. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Yang ketiga, pahami karakter-karakter penyesatan dan penyimpangan itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita tidak sedang berperang dengan senjata.
Kita tidak sedang berperang dengan senjata, tapi kita sedang berperang dengan pikiran. Namanya perang pemikiran. Kita tak berperang dengan senjata, kita berperang dengan tradisi, kita berperang dengan bahasa, kita berperang dengan pendidikan, kita berperang dengan politik, kita berperang dengan kekuasaan. Semua itu perangnya perang pemikiran, bukan lagi perang senjata. Artinya apa? Kalau orang yang tidak punya iman yang kuat, akidah yang kuat, insya Allah tidak akan selamat. Tapi imannya kuat, akidah dia kuat, tahu dia salafus soleh kemana arahnya dan tujuan dan siapa yang dipegang, yang dituntunnya, insya Allah kita bisa selamat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini ada manfaat dan faedah dan keberkahan bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya hayyun ya qayyum ya fattah ya alim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزه وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود، اللهم اهلك الكفره والمبتدعه والمشركين اعداءك اعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.